Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan berbicara mengenai harga dari sebuah keselamatan. Keselamatan memang adalah anugerah Tuhan. Namun bukan berarti kemurahan Allah ini dapat dianggap sebagai barang murahan sehingga manusia bisa melakukan atau berlaku seenaknya. Tidak. Saudara, mendapatkan keselamatan bukanlah sekedar percaya kepada Yesus. Setelah itu selesai, tidak. Tapi ada konsekuensi bagi setiap orang percaya setelah ia percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah yang dilakukannya secara total, maka kita yang telah diselamatkannya juga harus hidup secara total di dalam Dia. Berkat tertinggi yang kita terima dari Allah adalah keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu telah direncanakan Allah begitu serius, sangat serius. Di dalam Efesus pasal pertama, ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, rancangan keselamatan bagi manusia ini sudah direncanakan Allah sejak lama, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Allah sangat serius merencanakan ini. Bagaimana mungkin kita dapat hidup secara asal-asalan jika Allah sudah begitu bersungguh-sungguh dalam merencanakan keselamatan bagi setiap kita? Seseorang tidak mungkin bisa disebut telah diselamatkan jika ia tidak serius dalam menjalani keselamatan yang sudah dianugerahkannya kepadanya. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sangat mahal harganya. Rencana keselamatan Allah ini dilaksanakan dengan suatu harga yang sangat mahal, yaitu darah anaknya sendiri yang kudus. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi mereka dan setiap kita yang telah menerima penebusan Allah harus ingat dan selalu mengingat bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya dan sangat mahal bagi setiap kita. Karena itu wajib bagi setiap kita untuk memeliharanya dan tidak menjalani hidup secara sembarangan, apalagi mempermainkan keselamatan itu sendiri. Tapi kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya, kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan ini yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan dijamin oleh Roh Kudus. Jadi setiap manusia yang memberikan respons positif terhadap karya keselamatan Allah dengan mengaku percaya, maka hidupnya akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai adalah sebuah tanda kepemilikan. Berarti kita yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus telah menjadi milik Allah. Dan setiap orang percaya harus memiliki hidup yang kudus sebagai tanda bahwa ia adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus merupakan jaminan kita. Dan tujuan meterai Roh Kudus itu adalah untuk supaya kita memiliki hidup yang memuji dan memuliakan namanya. Saudara, jika kita bicara tentang keselamatan, maka ingatlah bahwa keselamatan bukanlah suatu rancangan yang asal-asalan.
tetapi keselamatan sudah dipikirkan oleh Allah jauh sebelum keselamatan itu ada. Keselamatan bukanlah barang murahan. Harga dari keselamatan itu tidaklah murah, tapi sangat mahal karena harus dibayar oleh pribadi Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, masihkah ada alasan bagi kita untuk mempermainkan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada setiap kita? Mulai hari ini kita mengambil keputusan untuk hidup serius. Mulai hari ini kita mengambil keputusan untuk hidup secara total dan serius di dalam Tuhan dan selalu berusaha mempermuliakan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.